Saya punya pemikiran boleh aktivis tapi jangan sektarian. NU Muhammadiyah adalah ormas Islam, bahwa syariahnya satu, paham bisa berbeda, tapi keduanya harus kita hidupkan. Yang dipilih jadi ketua Muhammadiyah adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan NU juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini alhamdulillah saya berkunjung ke kantor Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Dan ini sangat bersyukur sekali, sangat beruntung sekali. Hari ini saya bisa bertemu dengan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Banyak sekali menurut saya hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Beliau itu termasuk orang yang bisa menciptakan suasana keakraban antara dua ormas besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Beliau juga sebagai guru atau akademisi juga. Nanti banyak hal yang menurut saya bisa kita tanya juga terkait dengan pendidikan. Banyak hal nanti. Saya langsung saja sapa beliau yang sekarang sudah di depan saya, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Tafsir. Assalamualaikum Pak Tafsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Ki? Alhamdulillah siap. Nyuwun sewu Pak, ini saya Mas Saronji. Ini selamat datang di kantor Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, saya mengganggu kesibukan jenengan. Dan kami terima kasih sekali bisa diterima di sela-sela kesibukan jenengan. Sama-sama. Terima kasih sudah bisa berpartisipasi dalam media ini. Nyuwun sewu Pak Tafsir, sekedar kenalan sedikit untuk pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal ya, terutama di wilayah mungkin di luar Jawa Tengah. Nyuwun Pak Tafsir niku aslipun pundi Pak? Jadi saya asli Kebumen. Oh, asli Kebumen. Tepatnya dari Desa Peniron, Kecamatan Bejaguan, Kabupaten Kebumen. Pak Tafsir dulu kan Pak alumni IAIN Wali Songo Pak. IAIN Wali Songo Semarang, wisuda 1990. Masuk 1985. Oh, Terus Pak Tafsir sakniki posisi jadi dosen juga nggih sebagai dosen, sekarang namanya UIN ya. UIN Wali Songo nggih, UIN Wali Songo dulu ya masih IAIN ketika pertama kali kerja sebagai dosen di sana masih IAIN Wali Songo. Usuluddin dulu nggih. Fakultas Usuluddin. Nah, sakniki berarti fakultas apa, Pak? Sekarang menjadi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oh, Humaniora. Iya. Ini kebetulan kami berdua ini juga alumni Usuluddin, Pak. Jadi kita ini secara nggak langsung reuninan, Pak. Reuninan. Alumnus. Iya. IAIN. Kalau dulu jenengan lulus mengabdikan diri menjadi akademisi, kami pada waktu itu berdua melanjutkan karirnya sebagai jurnalis. Jurnalis ya. Mas Saronji ini di Suara Merdeka, saya di Jawa Pos. Sangat tidak asing dengan nama itu. sangat familiar. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Di lapangan liputan sosial keagamaan. Di dunia jurnalistik saya kira sudah tidak asing dengan nama Saronji. Saya dulu Pak pernah ditugaskan di istana dulu, zaman Gus Dur sampai zaman Bu Mega, terus setelah itu ke Surabaya. Berikutnya tahun 2011 saya mengundurkan diri untuk fokus di Tuban. Saya juga sekarang itu ikut mengelola perguruan tinggi Pak di Tuban. Tapi ya di daerah ya, bukan di provinsi. Nyuwun sewu Pak Tafsir. Jadi ini sekarang kalau saya melihat fenomena ini kan hubungan antara dua ormas besar ya, Muhammadiyah dan NU itu perkembangannya sangat positif, sangat dekat gitu ya. Tidak, tentu kita kalau refleksi ke masa lalu kan jauh berbeda gitu. Bahkan saya pernah lihat di YouTube tuh di Jateng Pak Tafsir juga ada Muhammadiyah berselawat. Jateng berselawat. Iya, pernah saya melihat itu. Dan ketika suasana seperti itu kok saya menyimpulkan bahwa memang banyak sekali aktor baik itu di Muhammadiyah maupun di NU yang memang ada kedekatan terutama dalam hal intelektual ya, dalam ada Gus Dur, ada Buya Syafi'i, Gus Mus dengan Buya Syafi'i itu kan juga akrab sekali dan
ada Pak Abdul Mukti yang juga alumni Kiai Wali Songo juga gitu kan. Ini kan orang-orang yang menurut saya menjadi aktor-aktor di balik bagaimana hubungan NU Muhammadiyah itu menjadi relatif lebih kondusif. Nah, Pak Tafsir menurut saya salah satunya. Nah, Pak Tafsir mungkin bisa cerita banyak itu kaitannya bagaimana Pak Tafsir menjadi bagian dari aktor untuk atau mungkin ada suka duganya. Ya, saya juga suka tidak suka sangat terkesan bahwa IAIN adalah punya peran besar untuk menghasilkan pemikir-pemikir yang bisa mengkomunikasikan dari berbagai ormas Islam. Karena mata kuliah yang ada itu memang memberikan pencerahan bagaimana memahami paham agama. Apalagi seperti saya di Usuluddin ada namanya aliran modern dalam Islam. Mata kuliah ini sangat berperan besar bagaimana memberikan pencerahan supaya kita memahami apa itu gerakan-gerakan Islam baik di Indonesia maupun di negara lain internasional ya. Dan ini bagi aktivis seperti saya menjadi alat bantu untuk bisa membangun komunikasi di antara berbagai ormas. Sehingga saya punya pemikiran boleh aktivis tapi jangan sektarian. Nah itu jangan sektarian. Ya, silakan jadi aktivis tapi jangan sektarian. Saya masuk Muhammadiyah tapi saya tidak kemudian menjadi sektarian, tapi justru ilmu yang ada yang kita peroleh di IAIN bisa menjadi alat bantu mengkomunikasikan karena kita paham ilmunya. Iya, paham ilmunya tentang pemikiran-pemikiran Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, termasuk pemikiran-pemikiran yang ada di organisasi Islam di Indonesia. Sedikit banyak kita dapat ilmu tentang apa itu NU, apa itu Muhammadiyah, apa itu yang lain-lain. Lah, itu kan menjadi bahan untuk mengkomunikasikan. Di samping juga kultur. Saya terlahir dari keluarga NU. Bapak saya orang pesantren. Sehingga ya agak paham sedikit kultur di situ. Ya mungkin juga nggak sedikit banyak juga. Nggak sedikit banyak. Kemudian saya mulai mengenal Muhammadiyah ketika SMP. Karena saya masuk SMP Muhammadiyah. Sehingga walaupun bapak saya orang pesantren, tetapi begitu saya tamat SD tidak dimasukkan kemana-mana, langsung ke SMP Muhammadiyah. Ketika tanya loh Pak atau Muhammadiyah, lah NU belum punya sekolahan. Untuk waktu itu ya. Kalau saya lahir sekarang mungkin saya nggak jadi Muhammadiyah. NU udah punya banyak sekolahan. Tapi waktu itu kan NU belum, kalau toh ada lagi kan masih belum memadai lah. Sehingga bapak saya nggak memilih itu, memilihnya ke Muhammadiyah. Lah begitu saya di SMP Muhammadiyah kan kemudian tidak sekedar sekolah, tapi aktif di IPN, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, dari situ saya kemudian benar-benar intensif sampai sekarang terlalu aktif. Tapi saya sekalipun aktif di Muhammadiyah, pikiran saya adalah bahwa NU Muhammadiyah bukan ukuran salah benar, bukan. Jadi saya bermuhammadiyah tadi tidak sektarian, bukan berarti kemudian menganggap NU salah dan pindah ke Muhammadiyah, bukan itu. Tapi bagi kita adalah NU Muhammadiyah adalah ormas Islam, bahwa syariahnya satu, paham bisa berbeda, tapi keduanya harus kita hidupkan, harus kita rawat. Bahasanya Cak Nur seperti sayap yang harus seimbang. Keduanya harus kita rawat. Harus kita rawat. Tidak boleh kemudian salah satu dirawat, yang lain tidak dirawat. Itulah maka di Muhammadiyah bukan dengan pemahaman yang lain salah. Saya di Muhammadiyah bukan berarti menilai NU salah, bukan. Tapi keduanya harus kita rawat. Maka dulu saya sering ungkapan dengan kata-kata kita bagi-bagi kader. Kita bagi-bagi kader gitu. Jangan semuanya di NU semua. Kalau semua di NU, nanti Muhammadiyah siapa yang ngerawat? Begitu sebaliknya, kalau semuanya di Muhammadiyah siapa yang ngerawat NU? Nah, kita keduanya adalah aset umat, aset bangsa. Yang keduanya harus kita rawat. Maka ya mari kita bagi-bagi kader. Karena ini kan bukan syariah. Saya memandang Muhammadiyah itu bukan syariah, tapi fikih. Fikih, bisa paham agama. Ya, kita
seragam dalam syariah, tapi beragam dalam fikih. Padahal fikih kan relatif. Yang mutlak benar kan syariat Islam. Begitu sampai fikih, kita sama-sama jawab walau alam bisawab. Iya. Nyun Pak Tauhid, cara berpikir yang dengan bahwa seperti itu ketika ditawarkan di Muhammadiyah sempat terjadi resistensi, betul Pak? Kan mungkin kan ada yang sektarian kan ada juga, iya, di Muhammadiyah maupun di NU kan pasti. Saya 10 tahun di Masjid Tabligh. Oh, enggak. Jadi kan saya kan merintis benar-benar dari bawah di Muhammadiyah, dari pelajar, kemudian pemuda, bahkan juga ikut terlibat pada proses pendirian YMM di Wali Songo. Jadi ketika proses pendirian YMM di Wali Songo, saya kan sudah di PWIPM. Karena dulu saya sudah di PM di daerah. Begitu saya ke Semarang kan teman-teman di sini langsung ngerekrut. Langsung rekrut di PWIPM Jawa Tengah. Kalau sudah di PWIPM kan nggak mungkin lah double-double. Tenaganya nggak ada. Maka saya di IPM, tetapi terlibat pada proses pendirian YMM Wali Songo. Ya Mas Sururi ketua pertama itu. Tahun 86 itu proses pendirian YMM. Dan akhir 86, awal 87 benar-benar sudah bisa berdiri ya di Wali Songo. Sehingga saya aktif di IPM-nya. Tapi tadi bahwa seperti ini bukan berpikir bahwa yang lain salah, yang satu benar, bukan. Tapi adalah bagi kader bagaimana semuanya harus kita rawat dengan baik. Maka 10 tahun setelah di Pemuda Wilayah itu saya ketika PW Muhammad Jawa Tengah berada di pagar pemimpinan ketuanya Pak Prof. Abu Suud, kemudian Pak Dahlan Rais selama 2 periode, saya di Masjid Tabligh, majelis yang isinya pengajian. Jadi banyak menjelaskan itu akhirnya. Sehingga banyak kontroversi. Sehingga apa yang sampaikan itu dalam tanda itu mengagetkan orang Muhammadiyah. Tetap kaget ya Pak? Kaget. Bahkan di beberapa tempat saya dalam tanda kutip ditolak gitu ya. Ditolak. Bahkan saya juga sering dimarahi oleh jamaah. Dimarahi oleh jamaah. Tapi saya nggak mundur. Kenapa? Menurut saya ada pemikiran warga Muhammadiyah yang perlu dicerahkan juga. Ya. Sampai dikhawatirkan enggak Pak, ini aslinya Pak Tafsir itu orang Muhammadiyah apa orang NU? Iya, sempat ada yang gugat gitu enggak Pak? Banyak. Tapi kan saya nggak mundur. Saya kan pakai rujukan, tidak asal ngomong. Iya, ada dasarnya Pak. Iya, sehingga saya juga guyon bahwa Pak Amar dengan saya kan karena belum tercerahkan aja pada waktunya, Bapak akan ikut saya, itu guyon saya. Bapak masih nonton Pak, masih sugeng Pak? Tidak ada. Iya, Bapak di pengajian tersampaikan. Dan saya kan tidak pernah marah, tapi dengan senyum gitu. Pak wajahnya kan senyum. Sehingga benar-benar terjadi kejutan ketika Muswil di Purwokerto. Saya masuk jajaran 13. Pimpinan harian PWM. Berarti ternyata pemikirannya diterima. Iya, tadi. Karena sebelumnya tidak terpikirkan. Iya, nggak terpikirkan. Artinya apa? Warga Muhammadiyah, saya menjadi orang yang dibenci sekaligus dirindu gitu kan. Di satu pihak yang marah-marah, tapi pihak lain ingin ngundang lagi untuk menyampaikan gitu. Sehingga benar-benar sampai Pak Munir Mulhan kaget. Kok bisa orang seperti Tafsir yang pemikiran seperti itu kok kemudian bisa terima di pimpinan harian di PWM yang 13 itu. Beliau terkaget-kaget tuh Pak Munir Mulhan. Karena kan beliau terpental ya, 13 PP gitu, karena pemikiran-pikirannya. Tapi dia kaget kok Tafsir iso ya gitu kan. Tapi artinya jenengan rahasia masa lalu jenengan itu bukan rahasia lagi Pak ya, di lingkungan Muhammadiyah sudah tahu ya. Semua tahu. Bahkan saya nggak pernah tadi ngaling-ngaling. Di Wali Songo mungkin saya satu-satunya kader Muhammadiyah, mahasiswa dari Muhammadiyah yang bisa ikut pelatihan kepemimpinan sampai tingkat menengah. Itu kan selektif ya. Dulu kan ada namanya apa sih, latihan kepemimpinan mahasiswa. Yang untuk bisa sampai tingkat menengah orang tertentu.
Kan semuanya oke lah, tingkat dasar oke lah. Tapi tingkat menengah kan tertentu. Sehingga ya maaf waktu itu yang ikut di tingkat menengah semuanya anak PMI kan. Siapa mau PMI? Yang dari non PMI kan cuma saya. IMM. Iya, ya. Emang sebenarnya tidak tapi karena kan saya secara struktur di PWIPM. Paling tidak mewakili lah. Karena dianggap dari senat. Senat ya. Unsur senatnya. Senat. Tapi kan orang tahu latar belakangnya. Iya, tahu persis gitu. Karena saya nggak pernah tendang-aling-aling. Semuanya tahu. Dosen pun tahu bahwa saya oleh mereka dianggap sebagai IMM, bukan IPM-nya gitu. Di Wali Songo saya dikenal sebagai IMM, bukan IPM. Tapi sebenarnya saya di Muhammadiyah secara struktural saya di wilayah tapi IPM, bukan IMM. Tapi yang terlibat dalam proses pendirian IMM di Wali Songo, sehingga Wali Songo yang artinya saya IMM. Gitu. Setelah Pak Saniki kan bisa dikatakan cara berpikir yang jenengan usung itu kan sudah bisa diterima. Ya. Terus mereka tuh sekarang merasakan asiknya di mana, Pak? Berpikir jenengan tuh nikmatnya di mana ternyata? Sehingga ada fenomena baru di Muhammadiyah. Kalau dulu-dulu itu ketua Muhammadiyah itu adalah dalam tanda kutip orang yang pinter menyalahkan, mungkin dalam tanda kutip menjelekkan NU gitu. Itu yang dipilih jadi ketua Muhammadiyah. Gitu ya. Dulu seperti itu. Awalnya dulu. Iya. Pokoknya kuncinya asal tidak tahlilan dan itu dulu. Tapi sekarang sebenarnya ada kecenderungan baru. Ya, ada kecenderungan baru. Yang dipilih jadi ketua Muhammadiyah adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan NU juga. Yang fleksibel, yang bisa berkomunikasi dengan. Iya. Artinya dia bisa ternyata nikmat ya. Jadi artinya begitu dua ormas itu bisa bergaul dengan bagus itu nikmat juga ternyata kan warga merasakan nikmatnya itu gitu loh. Karena salah satu saya sampaikan kita harus bisa membedakan antara syariah dan fikih. Iya, antara agama dan paham agama. Yang mutlak benar kan syariah. Tidak ada syariah yang keliru. Quran pasti benar, sunnah Nabi pasti benar. Tapi tafsir Quran kan bisa salah. Beda, karena tafsiran orang. Iya. Pemahaman kita tentang sunnah kan bisa salah. Pemahamannya. Jadi kita kan berada pada walau alam biswab yang sama. Iya. Pendekatan, semuanya kan pendekatan. Kenapa kita berantem? Mau sama-sama walau alam biswab. Jadi yang mutlak benarnya itu syariahnya. Jadi Muhammadiyah NU adalah fikih. Karena fikih ya relatif. Kalau relatif kenapa dimutlakkan? Kan tidak harus dimutlakkan. Maka jangan memutlakkan yang memang bukan suatu yang mutlak kebenarannya. Tapi sekali lagi syariah pasti mutlak benar. Tidak mungkin Quran salah, nggak mungkin sunnah salah. Tapi kan masalahnya kita untuk bisa tahu Quran lewat sunnah kan lewat pemahaman, tafsiran para ulama. Ulama yang kita rujuk sebagai pedoman kan menyampaikan walau alam bisawab. Tidak ada ulama yang berani melakukan penafsirannya. Nah, kok kita yang ikuti malah jadi berantem kan keliru. Ini pertanyaan yang tidak terlalu serius, tapi ini bagi saya teka-teki yang harus saya temukan. Dulu itu kan Muhammadiyah kan sangat identik dengan warna biru ini. Oh iya. Belakangan kok saya sering dengar seragam hijau, bendera Muhammadiyah di IPM hijau gitu. Apa memang saya bentuk tadi Pak, semakin akrab atau gimana Pak? Jadi kan ada kaidah fikih. Nahnu nakum fi dzahir. Manusia menilai dari yang nampak. Yang nampak di Muhammadiyah papan nama selalu biru. Dulu saya tahun berapa 81 kan masuk SMP Muhammadiyah. Papan namanya biru, tulisannya kuning. Selalu itu. Papan nama sekolah selalu papan dasarnya biru, tulisannya kuning. Selalu itu. Itulah yang kemudian masyarakat termindset bahwa Muhammadiyah adalah biru. Padahal itu keliru. Gitu Pak. Karena anggaran dasar Muhammadiyah nggak pernah menyebut kata biru. Gitu. Iya. Anggaran dasar Muhammadiyah adalah hijau. Malah gitu Pak. Iya. Dari dulu. Sama kan Pak? Iya. Jadi namanya
bendera Muhammadiyah di anggaran dasar itu adalah katanya hijau, nggak ada kata biru. Cuman ya tadi masyarakat lebih menilai dari yang nampak daripada yang ada di anggaran dasar. Yang nampak lewat tampilan kantor Muhammadiyah, lewat sekolah Muhammadiyah, lewat kampus Muhammadiyah yang selalu papan namanya warnanya biru, tulisannya kuning. Tapi belakang mangan Pak, saya melihat bendera seragam itu banyak hijau sekarang. Dari dulu ya hijau, nggak ada bendera biru. Oh gitu Pak? Iya. Ya namanya bendera Muhammadiyah dari dulu ya bendera dasarnya hijau, tulisannya putih. Gitu ya. Itu dari dulu. Seperti apa berarti ya? Iya sama. Tulisannya putih. Iya sama. Jadi di anggaran dasar punya itu Gitu ya. bahwa bendera Muhammadiyah adalah warna dasar hijau, tulisan putih. Itu dari Muhammad yang berdiri. Iya, kok di mana-mana papan itu Lah, Karena mulai ada beberapa yang hijau itu ada. Karena papan nama kan hanya persoalan bagaimana menyolok. Ya kalau menyolok itu adalah warna dasar biru, kemudian tulisnya kuning, itu kan menyolok banget. Warna primer ya. Sehingga tidak ada sebenarnya kata-kata biru, nggak ada. Itu hanya semata-mata tampilan supaya menarik orang lebih mudah terbaca. Maka selalu papan namanya biru, tulisannya kuning. Kalau hijau kayaknya kurang menyolok ya. Kalau menyolok kayak kurang menyolok, kayaknya kurang terbaca orang, maka biru. Tapi nggak ada namanya legalitas Muhammadiyah kata-kata biru, nggak ada. Sekarang banyak yang pakai hijau lagi itu nggak ada semacam himbauan antara enggak ada. Pak ya? Iya. Cuma kami yang melihat itu sekarang kok sering hijau ya ini gitu, gitu. Jadi legalitas warna di Muhammadiyah dari dulu berdiri sampai sekarang ya hijau. Iya. Hijau tulisan putih. Maka Muhammadiyah Jawa Tengah adalah Muhammadiyah dengan jumlah amal usaha terbesar di Indonesia. Politik boleh gaduh, Muhammadiyah harus tetap teduh. Tapi Muhammadiyah menjelaskan yang diperbarui bukan Islamnya, tapi cara pandangnya.